Kita bahas soal tentang pertidaksamaan logaritma seperti soal ini ya. Jadi saya tuliskan kembali soalnya. Jadi diberikan log x kuadrat plus 2x kurang 3 itu basis 3 lebih dari atau sama dengan log 2x tambah 1 basis 3. Oke, sebelum kita menyelesaikan ini, gitu ya, kita perlu mengingat lagi bagaimana sih menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, gitu ya. Jadi kita punya sifat untuk penyelesaian fungsi logaritma, oke, yang monoton naik ya. Atau biasanya kita katakan yang A-nya itu atau basisnya disebut A ya. Basisnya ini lebih dari satu. Seperti ini ya. Jadi ini untuk yang monoton naik. Oke. Nah, begini, jika kita punya bentuk gitu ya, log fx basis A gitu ya, lebih dari atau sama dengan log gx basis A, maka gitu ya, maka nah yang pertama, si fx-nya ini lebih dari atau sama dengan gx. Oke, seperti ini. Nah, tetap juga kita memperhatikan syaratnya, bahwa syaratnya yang pertama, fx-nya itu kan harus lebih dari 0, gx-nya juga harus lebih dari 0. Oke, jadi kita perlu memperhatikan syarat ini ya. Jadi yang pertama ini untuk si pertidaksamaannya dengan basis yang lebih dari satu, kemudian yang berikutnya adalah dua syarat yang diberikan ini ya. Oke, jadi ini yang kita perlu perhatikan. Jadi nanti demikian juga kalau untuk yang tanda pertidaksamaannya kurang dari itu ya, atau kurang dari sama dengan ya, ini juga berlaku si fx-nya kurang dari sama dengan a. Intinya kita fokus pada si basisnya gitu ya. Oke, kalau begitu berarti kita selesaikan dulu untuk yang pertama. Misalnya ini saya tuliskan untuk penyelesaian untuk pertidaksamaannya ya, gitu ya. Ini untuk pertidaksamaannya. Oke. Nah, ini berarti ini kan tadi kita punya bentuknya adalah ini, misalnya gitu ya, kita buat sebagai fx, yang ini misalnya kita misalkan sebagai gx gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini nilainya 3 si basis. Nah, si basis itu berarti lebih dari satu ya, tiganya lebih dari satu. Berarti tanda pertidaksamaannya tidak berubah gitu ya. Berarti kita dapatkan fx lebih dari atau sama dengan gx. Berarti dapatnya x kuadrat plus 2x kurang 3 itu ya, lebih dari atau sama dengan 2x tambah 1. Oke, nah setelah ini kita nolkan ruas kanannya ya dengan cara mengurangi dengan 2x kurang 1. Berarti kita dapatkan x kuadrat plus 2x kurang 3 gitu ya, kurang 2x kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini bahwa di sini terjadi ini ya, 2x-nya dengan ini 2x kurang 2x ini sama ya. Tandanya beda berarti hasilnya adalah 0 ya. Jadi 2x dikurangi 2x itu nilainya 0. Sehingga yang tersisa adalah bentuk x kuadrat kurang 4 ya. Jadi negatif 3 kurang 1 berarti jadinya adalah x kuadrat kurang 4 itu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, langkah untuk penyelesaian ini adalah kita lakukan pemfaktoran ya. Jadi kita dapatkan faktornya adalah x tambah 2 dikali dengan x kurang 2 gitu ya, lebih dari atau sama dengan 0. Cara pemfaktorannya itu di video-video sebelumnya ya, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian untuk yang pertama ini adalah x-nya itu gitu ya, eh, kurang dari ya atau sama dengan negatif 2 atau oke, x-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Oke, ini himpunan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan syaratnya ya. Kita memperhatikan syaratnya. Nah, syarat kita yang pertama adalah fx-nya harus lebih dari 0 yang ini ya. Fx-nya harus lebih dari 0. Berarti si x kuadrat tambah 2x kurang 3 itu kan harus lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan berarti dapatnya kita faktorkan jadinya x plus ya plus 3. Oke. Dikali dengan x
kurang 1. Oke, seperti ini, lebih dari 0. Nah, dengan menyelesaikan si pertidaksamaannya gitu ya, maka kita akan mendapatkan, nah ini saya tulis saja himpunan penyelesaian untuk bagian yang kedua ini ya. Ini adalah X kurang dari, oke, negatif 3 atau X lebih dari 1. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya masih ada syarat satu lagi ya. Masih ada syarat satu lagi, yaitu si GX-nya harus lebih dari 0 juga. Berarti 2X tambah 1 itu harus lebih dari 0. Berarti 2X-nya harus lebih dari, ini kedua ruas dikurangi 1, jadinya negatif 1. Jadi X-nya lebih dari negatif 1/2. Oke, kita buat ini jadi himpunan penyelesaian yang ketiga, misalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, maka kita gabungkan si HP ini ya. Ini, dan ini, itu kita gabungkan untuk menyelesaikan, mendapatkan himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Baik, kalau begitu kita mulai yang di sini ya. Kita punya negatif 2 dan 2, gitu ya. Berarti yang pertama dulu, sini saya tuliskan. Nah, di sini ada negatif 2, lalu ada 2. Oke. Baik, ini seperti ini. Nah, ini berarti penyelesaiannya ke arah sini ya. Oke, ke arah kiri, kemudian ini ke arah kanan. Oke, berikutnya penyelesaian yang kedua yaitu ini, X-nya kurang dari negatif 3 dan lebih dari 1. Berarti di sini saya tuliskan kembali negatif 3 anggap saja di sini ya. Negatif 3 kemudian 1 di sini. Nah, ini berarti arahnya juga ke sini ya. Sini. Nah, sini ke kanan, ini ke arah kiri, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah X-nya lebih dari negatif 1/2. Oke. Jadi kita tuliskan yang ketiga di sini. Nah, negatif 1/2 berarti anggap saja di sini ya. Nah, di sini negatif 1/2. Nah, lebih dari berarti ke arah kanan gitu ya. Berarti ke arah kanan. Oke, seperti ini. Nah, oke, berarti kita perhatikan bahwa ada daerah yang mendapatkan arsiran dari ketiga ini ya, yang memenuhi ketiga kondisi ini maksudnya gitu ya. Daerahnya itu adalah bagian ini. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ya, berarti ini 2 di sini, nah 2 di sini. Berarti yang memenuhi sebagai penyelesaian itu adalah daerah ini gitu ya. Nah, daerah ini berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari gitu ya, atau sama dengan 2. Nah, jadi duanya kita ambil sebagai solusi juga karena di sini di penyelesaian persamaan ini X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Oke, berarti kalau begitu kita dapatkan himpunan penyelesaiannya ya secara umum ya. Nah, himpunan penyelesaian akhir maksudnya itu adalah himpunan X di mana X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2 gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, seperti ini.